Ilmu Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, dimanapun kalian berada saat ini. Saya ucapkan banyak terima kasih telah berkunjung dan menonton video ini. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun kita berada saat ini. Nah teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas tentang mitos-mitos yang ada di jurusan ilmu komunikasi. Nah, sebelum itu, kita harus tahu apa sih itu jurusan ilmu komunikasi. Jurusan ilmu komunikasi merupakan sebuah program studi yang mempelajari proses penyampaian pesan secara efektif dari komunikator atau yang dapat kita sebut sebagai pemberi pesan kepada seorang komunikan atau yang juga dapat kita sebut sebagai penerima pesan melalui berbagai media. Nah, di jurusan ini kamu juga akan mempelajari komunikasi dalam berbagai tingkatan, mulai dari individu, media, periklanan atau publisitas, komunikasi interkultural, hingga komunikasi media sosial. Menjadi seorang mahasiswa ilmu komunikasi merupakan keinginan besar sebagian siswa SMA ketika ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang perkuliahan. Tiap tahunnya, persaingan untuk memperebutkan kursi jurusan ini semakin sengit dan semakin ketat. Kondisi inilah yang membuat mereka yang memilih dan diterima di ilmu komunikasi punya kebanggaan tersendiri. Nah, jika kamu ingin memasuki jurusan ilmu komunikasi, kenali 3 mitos yang salah mengenai jurusan ilmu komunikasi. Yang pertama, anak ilmu komunikasi tergolong orang ekstrovert. Ada anggapan bahwa semua anak jurusan ilmu komunikasi termasuk orang yang sangat ekstrovert. Mereka dipandang sebagai pribadi yang mudah bergaul dan punya rasa percaya diri yang sangat tinggi. Banyak juga yang berpikir bahwa jurusan ilmu komunikasi pasti penuh dengan orang-orang yang jago ngomong, ekstrovert, keren-keren, terus pasti gampang bergaul. Namanya aja jurusan ilmu komunikasi. Ya pasti yang memilih jurusan ini sangat percaya diri dalam berbicara dan berkomunikasi dengan orang-orang sekitar. Namun, hal ini salah, sebab ini adalah jurusan ilmu komunikasi. Jika kamu minder atau merasa tidak terlalu dilihat dalam berkomunikasi, jurusan ini bisa menjadi wadah yang terbaik di mana kamu akhirnya bisa keluar dari cangkangmu sendiri. Semua mahasiswa di jurusan ilmu komunikasi akan diajarkan cara berkomunikasi yang baik dengan orang lain dari tahap terawal. Jadi, jangan takut jika kamu seorang introvert. Yang kedua, lulusan ilmu komunikasi pasti jadi seorang penyiar. Pada mitos ini, banyak orang yang bilang kalau anak ilmu komunikasi setelah lulus pasti langsung terjun sebagai seorang penyiar. Nah, ini tidak sepenuhnya salah, betul. Memang banyak alumni jurusan ilmu komunikasi terjun ke dalam karir sebagai seorang penyiar. Tapi, itu bukanlah satu-satunya bidang yang ditawarkan di jurusan ini. Sebagai lulusan komunikasi, kalian akan ditawari beberapa pilihan karir di dalam dunia pekerjaan. Misalnya, kalian bisa bekerja sebagai seorang videografer yang handal, mungkin juga bisa sebagai pembawa acara atau penerjemah internasional jika kamu bisa berbicara banyak bahasa. Kalian pun bisa menjadi seorang praktisi media atau seorang pengusaha. Yang ketiga, jurusan ilmu komunikasi mempelajari teknologi komputer. Nah, ini adalah mitos dan merupakan anggapan yang sangat salah. Ilmu komunikasi bukan ilmu yang mempelajari tentang teknologi maupun ilmu komputer. Jurusan ini mempelajari tentang pesan, orang yang mengirim pesan atau yang dapat kita sebut komunikator, dan orang yang menerima pesan atau yang dapat kita sebut komunikan. Ilmu ini membahas mengenai bagaimana suatu komunikasi dapat berjalan secara efektif. Perlu juga ditekankan bahwa komunikasi tidak hanya verbal, tetapi juga secara non-verbal dan juga media lain.
mitos jurusan ilmu komunikasi yang harus kamu ketahui. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.